Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sehat Ibu Eka? Alhamdulillah, sehat, Bu. Hanya saja ada masalah yang mengganjal dalam hati saya, Bu, dan ingin saya ceritakan kepada Ibu. Alhamdulillah jika Ibu sehat. Pantas saja saya perhatikan Ibu Eka terlihat murung. Ternyata ada masalah yang mengganjal pikiran Ibu. Betul sekali, Bu. Itulah mengapa saya mengirim pesan ke Ibu tadi malam. Saya menanyakan kapan ada waktu luang dari Ibu untuk saya bercerita mengenai masalah saya. Dan alhamdulillah ya, ternyata Ibu bisa meluangkan waktu sepulang sekolah hari ini. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya, sama-sama Bu. Insya Allah saya akan mendengarkan masalah Ibu dengan baik. Sebelum itu, kira-kira kita mengobrol di mana yang memungkinkan Ibu Eka bisa bercerita dengan lepas. Saya rasa di kelas Ibu sudah cukup nyaman kok, Bu. Apalagi di kelas Ibu hanya ada kita berdua saja, Bu. Ya, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap dari pembicaraan ini saya bisa bersemangat lagi, Bu, dan bisa motivasi diri saya ini meningkat kembali, serta semoga saja bisa ada solusi dari masalah saya, Bu. Ya, insya Allah Bu. Jadi kira-kira permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan Ibu Eka ceritakan. Begini, Bu, Ibu kan tahu bahwa mulai tahun ajaran baru ini saya sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas saya. Dan tentunya saya harus menyediakan juga perangkat pembelajaran kurikulum merdeka, Bu. Ya, kelas 2 dan 5 ya. Tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka. Lalu apa kaitan antara penerapan kurikulum merdeka dengan masalah Ibu Eka? Seperti ini, Bu. Kurikulum merdeka adalah suatu hal yang baru bagi saya. Sehingga saya membutuhkan, Bu, waktu ekstra untuk mempelajarinya dan membuat perangkat pembelajaran sehingga saya sering begadang, Bu, untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran saya itu, Bu. Wah, salut ya sama Ibu Eka yang selalu semangat menyambut kurikulum merdeka. Lalu letak masalahnya di mana, Bu? Begini, Bu, karena sering begadang, maka saya sering terlambat, Bu, datang ke sekolah beberapa hari ini. Sehingga saya menjadi perhatian khusus dari kepala sekolah mengenai kedisiplinan. Akhirnya beliau pun memanggil saya dan menegur saya, Bu, atas keterlambatan saya yang sering ini. Oh, jadi seperti itu rupanya. Karena begadang ya yang membuat Ibu Eka sering terlambat dan akhirnya mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, Bu, begadang membuat perangkat. Betul sekali. Jadi seperti itulah, Bu, yang sedang saya alami saat ini. Ada rasa malu dan ada rasa sedih, Bu, karena hal tersebut, Bu. Kalau menurut Ibu Eka, teguran dari Kepala Sekolah ini, apakah ada baiknya untuk kedisiplinan Ibu Eka? Tentu saja ada, Bu, karena teguran dari kepala sekolah ini menyadarkan saya, Bu, bahwa ternyata saya sudah sangat lalai, Bu, dalam beberapa hari ini. Kelalaian yang Ibu maksud seperti apa? Saya lalai, Bu, dalam mengelola waktu, kemudian saya lalai menjadi teladan positif bagi murid dan rekan guru saya dalam hal kedisiplinan. Saya juga lalai, Bu, dalam memaksimalkan waktu mengajar saya, Bu, dikarenakan sering terlambat, Bu. Ya, lalu apa solusi dari hal tersebut? Tentu saya harus bisa mengelola waktu saya, Bu. Itu solusinya, Bu. Dalam hal ini
saya harus bisa Bu menentukan waktu yang pas yang bisa saya gunakan untuk mengerjakan perangkat pembelajaran saya Bu. Ya, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Eka sekarang dalam hal mengelola waktu? Saya merasa saya ada di skala 7 Bu. Ya, apa kira-kira kelebihan dan kekurangan Ibu sehingga Ibu merasa berada di skala 7? Kelebihan saya adalah saya memiliki semangat dan motivasi tinggi Bu untuk mempelajari hal-hal baru. Hanya saja kekurangan saya adalah saya belum bisa mengelola waktu saya dengan maksimal Bu. Ya, Masya Allah, Bu Eka sudah mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan Ibu Eka. Lalu rencana apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi pengelolaan waktu Ibu yang belum maksimal ini? Saya berencana Bu untuk tinggal di sekolah ketika murid sudah pulang sekolah nanti Bu, untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran saya sedikit demi sedikit. Saya juga tidak mau lagi Bu menunda pengerjaan tugas-tugas saya. Saya juga tidak akan menunggu malam hari baru memulai mengerjakan tugas saya karena saya tahu bahwa eh, kerja di malam hari inilah yang membuat saya begadang dan akhirnya terlambat ke sekolah Bu. Ya, kapan Ibu Eka berencana melakukan ini? Saya berencana setelah pembicaraan siang ini dengan Ibu, saya akan mulai tinggal di sekolah Bu untuk menyelesaikan sedikit demi sedikit perangkat saya, sehingga ketika malam hari nanti saya tinggal melanjutkan saja dan tidak perlu begadang lagi Bu. Ya, kira-kira berapa lama Ibu Eka bisa menyelesaikan perangkat pembelajaran Ibu Eka? Insya Allah Bu, saya usahakan perangkat pembelajaran saya dan ini menjadi target saya akan selesai pekan ini Bu. Alhamdulillah, semangat ya Bu. Lalu adakah kira-kira gangguan yang akan terjadi? Seperti apa Ibu mengatasinya? Gangguan yang terjadi biasanya datangnya dari diri saya sendiri Bu, yang sering menunda pekerjaan saya. Dan bisa saya lakukan adalah memperbarui selalu niat dan semangat saya dalam mengelola waktu sehingga tidak ada lagi drama terlambat ke sekolah. Ya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan terkait masalah yang Ibu hadapi saat ini? Komitmen saya adalah konsisten mengelola waktu lebih efektif lagi Bu, dan tidak menunggu malam hari untuk mengerjakan tugas Bu. Ya, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Tentu saja arahan dari kepala sekolah, dukungan dari teman-teman, diskusi dengan teman-teman yang telah mampu mengelola waktunya dengan baik, keluarga yang memahami bahwa saya harus lembur untuk 1 minggu ini, serta semua prasarana sekolah yang lengkap Bu akan membantu saya. Ya. Lalu kapan kita bisa membahas lagi kemajuan dari komitmen Ibu Eka? Insya Allah secepatnya Bu. Semoga pekan depan Ibu ada waktu luang lagi sehingga saya dan Ibu bisa saling berbincang lepas lagi Bu seperti ini. Ya, insya Allah Bu. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah Bu, dan terima kasih banyak ya Bu atas waktunya di siang ini ya Bu. Ya, sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Suci. Ibu Eka lagi sibuk ya? Oh tidak Bu, saya cuma beres-beres saja nih. Ada apa ya Bu Suci? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apakah Ibu punya waktu? Apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya punya banyak waktu luang kok Bu. Ya, Dan saya terima siap kasih. mendengarkan Ibu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya.
Ya Bu, sama-sama. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan dan apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap Bu, dengan bercerita kepada Ibu, saya bisa jadi tenang dan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh, insya Allah Bu. Jadi kira-kira permasalahannya seperti apa sih Bu? Silahkan Ibu Suci ceritakan. Begini Bu, saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa saya yang tidak fokus mengikuti pelajaran. Oh, jadi ada beberapa siswa Ibu Suci yang tidak fokus ya saat belajar. Kira-kira apa yang dilakukan siswa Ibu sehingga mereka tidak fokus belajar, Bu? Begini Bu, yang dilakukan beberapa siswa saya sehingga mereka tidak fokus belajar Bu, mereka ada yang bercerita, ada yang bermain, dan ada juga yang hanya duduk menunggu. Oh, jadi itu yang dilakukan siswa Ibu. Lantas, situasi apa yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu itu? Saya ingin Bu, murid saya fokus, murid saya aktif, dan bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan Ibu. Oh iya Bu, jadi Ibu mengharapkan murid Ibu fokus, aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi menurut Ibu, apa kira-kira solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai harapan-harapan Ibu ini? Menurut saya Bu, solusi yang harus saya lakukan agar siswa saya fokus mengikuti pembelajaran saya, yaitu saya harus memastikan kesiapan belajar siswa saya. Saya Iya. harus menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Kemudian saya harus mengajak siswa saya bermain games untuk meningkatkan konsentrasi siswa saya. Oh ya, jadi indikatornya adalah Ibu ingin semua murid Ibu fokus mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu, Ibu Suci berada di angka berapa saat ini? Ya, kalau menurut saya masih berada di skala 7. Oh, 7. Apa kira-kira kelebihan dan kekurangan Ibu sehingga Ibu merasa bahwa untuk saat ini Ibu masih berada di skala 7 saja? Kelebihan saya adalah saya tekun, bertanggung jawab, dan bersemangat dalam bekerja, Ibu. Kemudian adapun kekurangan saya, yaitu saya kurang dalam menguasai teknologi, sehingga saya tidak bisa membuat media ataupun games pembelajaran yang menarik bagi peserta didik saya, Bu. Oh, seperti itu ya. Alhamdulillah ya, Bu Suci. Ibu Suci ternyata sudah mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan Ibu. Lalu, rencana apa yang bisa Ibu Suci lakukan untuk mengatasi murid-murid yang tidak fokus saat belajar ini, Bu? Ya, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi saya dengan aktif mengikuti berbagai macam pelatihan, baik pelatihan daring maupun pelatihan luring. Kemudian saya juga akan aktif dalam kegiatan KKG dan kegiatan komunitas pembelajaran, komunitas belajar yang nantinya akan mengembangkan kompetensi saya dalam meningkatkan pembelajaran saya di kelas. Ya Allah sekali ya rencana Ibu Suci. Lalu Ibu Suci berencana akan mulai melakukan. Ya, saya berencana setelah pembicaraan ini,
saya akan mencari berbagai sumber-sumber belajar. Adapun sumber-sumber belajar itu bisa saya dapatkan dari rekan guru, dengan mengikuti pelatihan, dan ikut hadir dalam kegiatan KKG dan komunitas belajar. Oh ya, alhamdulillah ya, semangat ya Bu. Lalu adakah kira-kira gangguan yang mungkin saja akan terjadi? Lalu seperti apa kira-kira Ibu Suci akan mengatasi gangguan-gangguan tersebut? Gangguan yang biasa terjadi seperti kesibukan yang terlalu padat, sehingga tidak ada waktu untuk mengikuti pelatihan. Adapun hal-hal yang akan saya lakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut, yaitu saya akan mengatur waktu dengan baik. Saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan, sehingga nantinya saya memiliki banyak waktu untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri saya. Masya Allah sekali ya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu Suci lakukan terkait masalah yang Ibu hadapi ini? Ya, komitmen saya adalah saya akan konsisten mengelola waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan saya. Selanjutnya, kira-kira menurut Ibu Suci, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Ya, tentunya saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari kepala sekolah, dari rekan pendidik, serta dukungan dari keluarga dan sarana prasarana yang memadai. Lalu, kapan kira-kira kita bisa membahas lagi kemajuan dari komitmen Bu Suci ini? Ya, insya Allah setelah mengikuti pelatihan, saya akan menemui Ibu Eka untuk membahas dan membicarakan kemajuan pembelajaran saya. Ya, amin Bu ya. Semoga rencana Ibu mengenai pelatihan pengembangan ini bisa terlaksana. Tetap semangat dan sukses ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya Bu, sama-sama ya Bu Suci.